Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Jamaah salat subuh dan juga sekalian jamaah kajian rutinitas ba'da subuh yang semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kembali Allah pertemukan kita di kesempatan kali ini. Kemudian kami mengajak para jamaah semuanya untuk sama-sama kita perhatikan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, di mana di dalam hadis yang akan kami bacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita siapa mereka sebaik-baik hamba dan juga siapa sih mereka seburuk-buruk hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang bersamaan Rasulullah menyebutkan, menginformasikan kepada kita, mengkhabarkan kepada kita siapa hamba Allah yang paling baik atau sebaik-baik hamba di sisi Allah, dan juga siapa sih mereka seburuk-buruk hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khiyaru ibadillah alladzina idza ru'u dzukirallah." Rasulullah menyebutkan sebaik-baik hamba Allah adalah yaitu hamba yang apabila orang lain melihat dirinya, orang lain tersebut langsung spontanitas mengingat Allah Subhanahu wa taala. Khiyaru ibadillah alladzina idza ru'u dzikrallah. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik hamba Allah adalah yang mana dia itu memiliki kepribadian yang baik, yang selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita perhatikan ini orang hidupnya selalu dalam kebaikan dan kebaikan, aktivitas-aktivitas yang dia lakukan adalah semua itu kalau kita pandang kebaikan, mengandung banyak positif, manfaat, yang sehingga orang lain apabila memandang ini orang lain tersebut akan membuat termotivasi untuk melakukan kebaikan yang sama. Ini adalah manusia terbaik. Manusia yang dimana tanpa dia banyak ceramah, dia tidak banyak menasihati orang, namun nampak dari kelakuannya, dari sikapnya, dari omongannya, dari amalannya itu membuat orang lain apabila memandang dirinya itu, melihat dirinya, memperhatikan dirinya, langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Membuat orang lain pun termotivasi untuk taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah manusia yang paling bagus. Ini adalah hamba Allah yang paling baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat ini orang selalu dengan Al-Qur'an misalnya, kita pun termotivasi juga untuk membaca Al-Qur'an seperti dia. Pagi, siang, sore, malam dengan Al-Qur'an. Kemudian kita perhatikan lagi, tidak hanya itu, dia juga melaksanakan sholat, ditambah dengan sholat-sholat sunat, rawatib. Omongannya juga apabila dia berbicara, yang dia keluarkan adalah manfaat dan manfaat, kebaikan-kebaikan, jauh dari keburukan. Mendengar omongannya langsung kita ingat Allah, melihat amalannya, aktivitas hariannya, kita dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan spontanitas. Ya, ini manusia adalah manusia paling baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya. Siapa mereka? Siapa sih mereka seburuk-buruk hamba? Wa syiraru ibadillah, Rasulullah menyebutkan, dan seburuk-buruk hamba adalah al-masya'una bin namimah. Mereka adalah orang yang kesana kemari, mondar-mandir dari rumah ke rumah, dia jumpai orang ke orang, kerjanya, hobinya adalah menyebarkan fitnah. Dia adalah penyebar fitnah, penyebar kebohongan. Dia menyampaikan sesuatu yang tidak benar tentang saudaranya, dan dia puas dengan itu. Ini orang adalah seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa syiraru ibadillah al-masya'una bin namimah. Ya, mereka adalah orang yang berjalan kemana-mana, hobinya menyebarkan kebohongan. Apakah sudah titik sampai di situ? Masih belum.
masih koma, Rasulullah masih melanjutkan hadisnya. Siapa sih mereka seburuk-buruk hamba? Al-mufarriquna bainal ahibba. Seburuk-buruk hamba selanjutnya adalah dia orang yang menjadi penyebab orang lain berpisah, padahal mereka sudah dalam keadaan bersaudara. Padahal dua muslim ini sedang dalam keadaan saling mencintai, saling bersahabat, saling berteman. Namun orang ini datang kemudian untuk menjadi mereka itu berpisah, bertengkar. Jadi orang-orang yang menjadi penyebab orang lain berpisah, bertengkar, putus silaturahminya, maka ini orang adalah juga seburuk-buruk hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang itu dalam keadaan baik-baik saja sebelumnya. Gara-gara datang ini orang, entah apa yang dia sampaikan, berita-berita bohong, fitnah, ghibah dan lain sebagainya, gunjingan, tuduhan-tuduhan yang enggak benar, ya, yang sehingga dua orang yang sudah saling bersaudara, saling mencintai, saling akrab jadi menjauh, jadi saling benci-membenci, dan mereka berpisah karenanya. Maka ini orang adalah juga seburuk-buruk hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-mufarriquna bainal ahibbah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadisnya, al-baghuna al-bura'a al-anat. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah seburuk-buruk manusia adalah mereka yang berusaha mendatangkan kesulitan kepada orang-orang yang tidak berbuat salah. Orang ini adalah orang-orang yang hadir membawa kemudaratan bagi orang-orang yang baik-baik, orang yang sedang dalam keadaan baik, orang yang tidak berbuat salah, orang yang dimana orang ini selalu taat kepada Allah, namun orang-orang taat ini selalu diresahkan oleh sikap si orang ini. Ini juga termasuk seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-baghun, al-baghun al-bura'a al-anas, yang dia berusaha sengaja, memang puas niatnya memang untuk menghadirkan banyak kemudaratan bagi orang lain. Terkhususnya yang dimaksud di sini adalah orang lain, orang-orang yang dalam keadaan baik, orang-orang yang sedang hijrah, orang-orang yang sedang dalam taat kepada Allah, orang-orang yang sudah dalam keadaan ingin soleh, kemudian dia berusaha mendatangkan kesulitan-kesulitan, sehingga orang saleh ini jangan betah dengan kesolehannya. Orang yang sudah hijrah tidak betah dengan hijrahnya, dengan bermacam-macam kemudaratan yang dia hadirkan, yang dia berikan. Nah, ini saudaraku juga termasuk dari orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW seburuk-buruk hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kami sebutkan lengkapnya hadis, berarti apa? Ketika Rasulullah SAW menyebutkan siapa sebaik-baik hamba, dia adalah hamba yang apabila orang lain melihat dirinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, di dalam hadis yang bersamaan Rasulullah menyebutkan langsung siapa mereka seburuk-buruk hamba. Berarti seburuk-buruk hamba adalah ada 3 di sini. Pertama apa? Mereka orang yang menjadi penyebab berpisahnya orang yang sudah saling akrab. Dia adalah orang yang menjadi penyebab orang lain berpisah, bertengkar, memutuskan hubungan dalam keadaan sebelumnya mereka adalah saling bersaudara, yang membuat setelah itu mereka saling membenci, ya. Dan yang ketiga adalah seburuk-buruk hamba, mereka adalah orang yang berusaha mendatangkan keburukan dan keburukan, kemudaratan, kesulitan bagi orang-orang yang tidak berbuat salah. Hadis ini sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam mukaddimah kajian, adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Semoga ada manfaat apa yang kami sampaikan. Aqulu qouli hadza wa hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.